Hai guys, jumpa lagi sama saya Nana Story. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan berbagi berita terbaru, informasi terbaru. Hari ini berita datang dari Suara BMI mengenai tentang berita tragedi Malang, Jawa Timur semalam. Tak terima kalah dari Persebaya, 129 orang meninggal dunia. Oke, kita langsung simak berita selengkapnya. Kabar duka dari Malang, Jawa Timur, di mana 129 orang dikabarkan meninggal dunia dalam kerusuhan yang terjadi semalam di Stadion Kanjuruhan Malang dalam derby Arema vs Persebaya. Dalam kronologi kejadian yang beredar, Arema kalah dengan Persebaya dengan skor 2-3. Sehingga kekalahan di kandang ini membuat supporter Aremania turun ke lapangan untuk melampiaskan kekesalan dan kemarahan. Suasana yang tidak kondusif di dalam lapangan memaksa aparat turun tangan sehingga menembakkan gas air mata ke perusuh. Karena panik, akhirnya para supporter lari tunggang langgang keluar stadium karena pintu yang kecil. Sedangkan massa yang banyak berdesakan membuat massa berdesakan dan kekurangan oksigen sehingga banyak di antara mereka tumbang. Kapolda Jatim Niko Afinta mengungkapkan penyebab besarnya jumlah korban yang meninggal dunia. Ia menyebut karena terjadi penumpukan massa. Terjadi penumpukan, di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Malang Minggu 2 Oktober 2022. Ada yang meninggal di tempat, ada juga yang meninggal di rumah sakit setelah berusaha ditolong dengan kondisi yang kritis. Telah meninggal 129 orang, 2 diantaranya anggota Polri, ujar Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta kepada wartawan di Polres Malang. Kabar awal 127 orang, kemudian bertambah korban menjadi 129 orang. Niko mengatakan yang meninggal di dalam stadion ada 34 orang. Sementara korban yang lain meninggal di rumah sakit pada saat proses pertolongan. Kerusuhan tersebut semakin membesar setelah adanya sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para supporter tersebut. Bahkan untuk menyelamatkan para pemain, mereka diangkut dengan kendaraan taktis teknik TNI Barakuda. Mereka pun masih dilempari botol, batu hingga mobil yang memuat pemain tersebut terlihat pecah kacanya karena lemparan batu. Dengan jumlah petugas keamanan yang tidak sebanding dengan jumlah ribuan supporter Arema FC tersebut, petugas kemudian menembakkan gas air mata di dalam lapangan. Tembakan gas air mata itu membuat banyak supporter pingsan dan sulit bernafas. Dari 129 korban meninggal diketahui 127 merupakan supporter Arema Malang dan 2 orang petugas dari kepolisian. Oke, itu tadi berita datang dari Indonesia, tepatnya di daerah Malang, di Stadion Kanjuruhan ya. Itu jadi semalam itu ada semacam pertandingan sepak bola ya guys ya, antara Persebaya dan Aremania ya, Arema Malang. Tapi karena pihak dari tuan rumah ya, Arema Malang tidak terima karena mengalami kekalahan, jadi akhirnya terjadi kerusuhan di sini ya. Diberitakan 129 orang meninggal. Meninggalnya bukan karena saling baku hantam ya, tapi karena kekurangan oksigen. Karena supporter sepak bola itu banyak banget, ribuan orang ya. Padahal polisi udah menembakkan gas air mata karena mereka itu lari terbirit-birit, mungkin ketakutan akan melarikan diri dari lapangan itu. Nah itu berdesak-desakan, akhirnya kekurangan oksigen. Jadi kehabisan nafas ya guys ya, empet-empetan begitu ya. Akhirnya sempat ada yang dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak tertolong juga. Ada meninggal di tempat, ada yang meninggal di waktu dibawa ke rumah sakit. Seperti itu ya. Ya begitulah guys ya. Itu kronologinya terjadi ya. Ya ini sebagai pelajaran aja ya. Kalau misalkan namanya pertandingan pasti ada yang kalah ada yang menang ya gitu ya.
Yang menang juga jangan berbangga hati, yang kalah juga jangan terlalu terobsesi untuk selalu pengen jadi menang gitu ya. Harus legowo lah, ini kayak gitu. Namanya permainan pasti ada yang kalah atau yang menang. Seperti itu. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran sebagai cermin ya. Harusnya tidak seperti ini ya. Tapi kalau saya lihat sering banget terjadi baku hantam seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan ini gak akan terjadi lagi lah seperti itu ya. Oke, itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat dan saya ucapkan itu berduka cita juga buat keluarga yang ditinggalkan ya. Semoga yang meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Udah itu aja ya. Dan keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, ketabahan serta keikhlasan dan kesabaran. Itu aja ya. Oke. Sampai di sini dulu berita ini dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Berita dikutip dari Suara BMI. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.